Nah saudara, saat ini khotbah berseri kita masuk ke dalam minggu yang ke-17. Jadi kalau saudara sudah miss 16 khotbah, saya mau menghimbau saudara untuk download Gibeon app di iTunes atau di Google Play Store. Atau kalau enggak saudara bisa cek our podcast di Spotify. Saudara kalau sering main Facebook, make sure saudara visit our Facebook, Gibeon Church Surabaya. Atau kalau saudara senang dengan YouTube, saudara make sure you visit our channel, YouTube channel kami di Gibeon Church Surabaya. Nah minggu lalu kita sudah melihat Roma 9, God's Sovereign Grace, kedaulatan anugerah Tuhan. Dan minggu lalu kita membahas bagaimana ketegangan antara kedaulatan Tuhan dan kebebasan kehendak bebas manusia. Nah minggu ini saya akan membahas Roma 10, yaitu our responsibility, how we believe. Jadi saya akan membedakan dua hal ini. Kalau saudara mendalami Roma 9 berbicara mengenai kedaulatan anugerah Tuhan. Nah seperti dua koin yang mempunyai dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, maka Roma 10 itu seperti sisi satunya. Roma 10 berbicara dengan penekanan mengenai tanggung jawab manusia. Dan ini akan kita bahas hari ini. Nah kalau saudara melihat bahwa Alkitab selalu mempresentasikan kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia sebagai sebuah paradoks. Nah mungkin ada beberapa dari saudara tidak mengerti apa itu paradoks. Paradoks itu menurut KBBI, ya, Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran umum. Tetapi kenyataannya itu sama sekali tidak bertentangan. Saya kasih contoh, misalnya dalam sebuah kalimat ada dua hal yang bertentangan. Ya, ada seseorang merasa kesepian di dalam keramaian. Nah ini kesepian kok bisa terjadi di dalam keramaian? Karena yang satunya kesepian berbicara tentang suasana hati. Keramaian berbicara tentang suasana yang terjadi di sekelilingnya dia. Meskipun dua kata ini memiliki makna yang bertentangan, namun keduanya benar karena konteksnya. Ya, misalnya seseorang yang tua itu mempunyai semangat seperti anak muda. Nah ini kan bicara tentang tua adalah keadaan fisiknya, tetapi muda itu berbicara tentang semangat yang membara, yang masih muda di dalam hatinya. Kedua kata saling bertentangan, namun kalimat itu mempunyai satu makna yang sebenarnya tidak bertentangan. Nah jadi saat Alkitab itu membicarakan kedua hal ini seperti penjelasan Rasul Paulus di kitab Roma, waktu Rasul Paulus membukakan kebenaran tentang kedaulatan Allah dalam keselamatan kita, itu bukan untuk membingungkan kita atau hanya untuk mengajak kita berdebat atau berargumentasi mengenai doktrin belaka, atau untuk membuat kita khawatir, oh saya ini dipilih atau enggak ya. Tetapi tujuan dari surat-surat ini atau tulisan-tulisan ini adalah untuk memberi gereja, memberi orang-orang yang percaya kepada Yesus suatu keamanan, suatu kepastian dan jaminan atas keselamatan yang mereka miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, seringkali kita bingung terhadap paradoks ini. Wah, kok seakan-akan bertentangan? Sebenarnya tidak. Nah, apakah bangsa Israel atau orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan itu tidak dipilih atau memang pada dasarnya ditetapkan Tuhan? Yes, tetapi kalau kita lihat Alkitab selalu mempresentasikannya. Minggu lalu kita sudah melihat di Matius 23 ayat 37, kita baca ulang ya saudara ya. Yerusalem, Yerusalem, ini waktu Yesus sedang meratapi nasib Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang menolak dia sebagai Mesias. Dia berkata, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Dan ini kerinduan Tuhan. Nah saudara lihat kerinduan Tuhan apa? Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara lihat kehendak Tuhan, Tuhan itu mau. Tetapi yang gak mau itu adalah manusia yang berdosa. Nah di sini kita bisa melihat intinya adalah Tuhan telah memberikan kita sebuah undangan untuk menerima keselamatan darinya. Jika kita menolaknya, itu adalah penolakan dan kesalahan kita sendiri dan kehendak bebas kita sendiri sebagai manusia yang berdosa.
Tetapi di sisi lain, jika kita akhirnya memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka kita juga perlu tahu bahwa kalau kita bisa percaya, itu semata-mata karena anugerah pemberian Tuhan yang memampukan kita. Yang setuju katakan amin. Nah mungkin saudara ya, saya menyadari ketika Anda mencoba memahami semua itu dan mencocokkannya di dalam pikiran saudara, mungkin saudara bingung, ini ketegangan ini susah sekali ya. Mungkin otak Anda jadi panas. Minggu lalu ada yang bilang, waduh Pak, khotbahnya di Roma 9 ini luar biasa, tetapi memang cukup berat, saya sampai ulang-ulang beberapa kali. Ya good, karena apa? Membutuhkan saya bertahun-tahun untuk bisa memahaminya dan berdamai dengan ketegangan itu. Nah, ada satu ayat yang saya mau bagikan kepada Anda yang membantu kita untuk bisa menerima ketegangan ini dan paradoks ini. Dan kebetulan ini juga ayat yang sangat difavoritkan oleh seorang teolog namanya John Calvin. Dan ayat itu berbicara begini di Ulangan 29 ayat 29 dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama ya. Ini jelas sekali ayatnya dan ini akan memberikan kelegaan kepada kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Stop dulu sampai di situ. Jadi artinya begini, kalau ada hal-hal yang tersembunyi, memang itu adalah kebijaksanaan Tuhan yang tidak terselami. Karena begini saudara, kalau saudara bisa mengetahui kebijaksanaan Tuhan, maka saudara yang jadi Tuhan. Betul ya saudara ya? Makanya firman Tuhan selalu berkata bahwa kebijaksanaan Tuhan tidak terselami. Unfathomable. Tidak bisa dipikirkan karena logika manusia akhirnya mentok. Jadi hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada bagian yang memang tidak bisa diselami dan itu belum dinyatakan kepada Tuhan. Dan mungkin saudara tidak akan pernah mengertinya sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan di kekekalan. Waktu kita tidak lagi terperangkap di dalam ruang dan waktu. Maka kita akhirnya, oh begini tuh maksud Tuhan. Baru kita bisa mengerti itu semua. Tetapi saat ini ada hal-hal yang tersembunyi. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Tetapi kalau ada hal-hal yang dinyatakan. Dan Alkitab dengan jelas menyatakannya. Maka itu bagi kita dan bagi anak-anak kita supaya kita apa? Menghidupinya. Amin saudara. Norman Geisler seorang apologet yang terkenal berkata secara filosofis. Kalau kita sampai nggak tahu bukan berarti kita tidak mau cari tahu di dalam Alkitab. Tetapi dalam proses kita mencari tahu dan ternyata itu tidak ditemukan lagi jawabannya. Paling tidak kita tahu kenapa kita tidak tahu. Sudah mulai panas otak saudara? Ya sudahlah nggak usah ya. Hidup sudah susah nggak usah tambah susah ya gitu saudara ya. Tetapi Ulangan 29 ayat 29 tadi menunjukkan bahwa memang ada hal-hal tentang jalan Tuhan yang tidak akan pernah kita pahami. Nah jadi apa yang sebenarnya Rasul Paulus katakan tentang kedaulatan di Roma 9 itu sebenarnya sekali lagi saya ingatkan bertujuan untuk meyakinkan jemaat Tuhan di Roma, orang Yahudi dan orang Yunani dan orang Romawi ya, meyakinkan mereka apa yang Tuhan sudah dan sedang lakukan dalam hidup orang percaya. Memberikan kepastian bahwa apa yang Tuhan sudah mulai dalam diri kita yang percaya, pasti juga Tuhan yang sama itu pasti akan menyelesaikannya. Jadi kedaulatan Tuhan disingkapkan, dijelaskan dan dijabarkan untuk memberikan kita keamanan dan kepastian. Nah lagi pula kalau kita perhatikan Roma 9 itu seperti catatan kaki dari Roma 8 yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dalam kedaulatan kuasanya pasti akan menepati janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Nah, kenapa ini penting? Ketika segala sesuatu dalam hidup kita rasanya seperti berantakan, kacau balau, banyak pergumulan, banyak penderitaan. Saudara dan saya dapat bertahan dalam iman, bertahan dalam Tuhan. Karena Allah yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, di antara kita, pasti akan menyelesaikannya. Martin Luther menulis dalam komentarinya di Roma 9. Saat orang bertanya mengenai Roma 9, gimana kalau saya nggak terpilih? Gimana kalau imanku ini ternyata sangat lemah? Saya bergumul dengan dosa. Apa yang Martin Luther tuliskan di dalam komentarinya?
Martin Luther memberitahu mereka bahwa saat Alkitab menjelaskan mengenai doktrin predestinasi, itu to bring comfort, untuk memberikan penghiburan dan kepastian, bukan untuk menakut-nakuti. Dan sebenarnya kalau saudara peduli terhadap pikiran Tuhan terhadap saudara, sebenarnya itu menunjukkan bahwa saudara punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan kalau saudara mempunyai kerinduan itu, ada kemungkinan besar Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup Anda. Dan kalau Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup Anda, artinya Anda sedang ditarik oleh Tuhan. Tuhan sedang memilih Anda. Tuhan sedang menggugah hati Anda untuk pulang kembali kepadanya. Amin saudara. Jadi hari ini kalau saudara tergugah untuk mencari Tuhan, ada sebuah panggilan. Dan panggilan itu menunjukkan bahwa Tuhan memilih Anda. Dan saya berdoa supaya Anda respon. Nah, Roma 10. Nah, minggu ini kita akan bicara tentang part yang pertama. Jadi Roma 10 itu dibagi dua. Bagian pertama menjelaskan mekanisme bagaimana kita percaya. Nah, bagian kedua menjelaskan bagaimana kita melakukan bagian kita untuk membantu orang lain dapat menerima message ini sehingga mereka juga dapat percaya. Nah, Roma 10 ini membicarakan tanggung jawab kita. Nah, jujur ya saudara, secara pribadi saya menyukai perikop ini karena bertahun-tahun yang lalu saya bergumul secara pribadi dengan Roma 9 dan Roma 10. Dan pergumulan saya sendiri juga merupakan pergumulan yang meragukan jaminan keselamatan ini. Dan perikop ini membantu saya untuk mengerti apa itu iman. Dan pasal ini dan komentari Martin Luther tentang pasal ini membantu saya untuk mengerti the simplicity of faith. Iman yang menyelamatkan, yang membebaskan saya dari ketakutan. Nah, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Oke, kita lihat sama-sama ya. Roma 10 ayat yang pertama, dan saudara dan saya bisa baca, saudara yang di rumah baca, karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Amin saudara. Saudara mau iman saudara dibangun, maka bacalah firman Tuhan. Meskipun saudara sendirian di kamar, meskipun saudara bersama dengan beberapa keluarga saudara yang ada di rumah, kita baca sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Stop dulu sampai di situ. Nah, saudara, ada sesuatu yang menarik ya saudara ya. Nah, di sini saudara bisa melihat bahwa Paulus memang benar-benar prihatin terhadap orang-orang Yahudi yang merupakan kaum bangsanya sendiri, yang menolak Injil, yang menolak Yesus Kristus, dan dia berdoa untuk mereka. Coba perhatikan di sini ya saudara. Coba, ada sesuatu yang menarik. Paulus berkata dia berdoa supaya mereka diselamatkan. Nah, saudara dengarkan saya. Saudara bisa lihat sini. Selama satu pasal sebelumnya, Roma 9, Paulus sudah bicara tentang apa? Kedaulatan Tuhan yang memilih, yang menentukan, yang menetapkan, yang foreknew, yang predestined. Kok masih berdoa? Aneh ya saudara? Kok masih berdoa? Ini loh, dengarkan saya, poin saya. Doktrin kedaulatan Allah tidak membuat Paulus berhenti untuk berdoa. Karena Paulus tahu, waktu kita berdoa, kita terus berdoa. Dia juga tahu ada kuasa di balik doa. Dan dia terus berdoa supaya kuasa keselamatan itu, kuasa Roh Kudus itu menjamah hidup orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan. Nah, di sini terlihat paradoksnya yang tadi saya bicarakan saudara. Banyak orang bilang, kalau Tuhan sudah berdaulat atas keselamatan seseorang dan menentukan segala-galanya, ngapain berdoa lagi? Kan Tuhan sudah tahu. Nah, justru saya mau balik pertanyaannya. Ini salah saudara. Kalau sampai saudara berpikir bahwa kalau Tuhan berdaulat maka kita tidak perlu berdoa. Alkitab tidak pernah bicara tentang hal itu. Malah kalau saya mau balik logikanya, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau saudara lagi makan, saudara lagi minum, taruh minum saudara, taruh makanan saudara, perhatikan saya. Oke? Justru saya mau balik pertanyaan. Kalau Tuhan tidak berdaulat dan berkuasa atas keselamatan seseorang, terus apa gunanya kita berdoa? Kalau segala sesuatu itu tergantung sama manusia, ngapain kita berdoa? Wong Tuhan gak berdaulat kok. Saudara lihat bagaimana logika orang yang keberatan terhadap doktrin kedaulatan Allah itu tidak masuk akal. Kenapa orang tersebut melayani Tuhan? Kenapa dia berdoa? Kenapa dia beribadah? Kalau Tuhan tidak berdaulat, kalau semua itu bergantung kepada kita, yang rentan dan yang rapuh ini, kenapa kita harus beriman kepada Tuhan kalau Tuhan tidak berdaulat? Kalau kita tidak yakin akan kedaulatannya. Betul atau tidak? Justru karena kedaulatan Tuhan,
kita bisa berdoa dengan suatu pengharapan yang kuat. Justru karena kedaulatan Tuhan kita bisa percaya, beriman, dan bersandar kepada kuasanya yang menyelamatkan. Itulah sebabnya kalau kita berdoa untuk orang yang belum bertobat, kita mempunyai suatu pengharapan yang penuh. Karena kalau kita melakukan penginjilan, maka kita tahu bahwa sukses dari penginjilan kita itu dijamin. Karena kalau orang itu memang merupakan domba-domba Kristus, maka mereka pasti akan respon. Tetapi kalau mereka bukan domba Kristus dan mereka menolak, maka itu juga bukan karena ketidakmampuan kita untuk melakukan penginjilan tersebut. Saya masih ingat ya, waktu saya masih college, kebetulan pembicara hari itu tidak datang dan sakit. Dan hari itu saya mendapatkan emergency. Saya harus dipilih oleh teman-teman saya yang merintis gereja pada saat itu di Indiana, di sebuah universitas di Indiana di Amerika, Persekutuan Mahasiswa Indonesia. Dan saya ditunjuk untuk bisa menyampaikan khotbah pada saat itu. Waduh, saya nervousnya setengah mati. Saya dikasih sebuah kaset khotbah audio dan saya disuruh mengkhotbahkan apa yang di audio itu karena tidak ada pembicara. Karena mereka semua mempunyai tugas masing-masing, ada yang memimpin pujian, ada yang sound system dan yang lain-lain. Saya dikasih giliran untuk khotbah, maka saya nervousnya setengah mati. Maka saya mendengarkan audio khotbah itu dan saya menulis semua yang dikatakan oleh sang pendeta itu, kata demi kata, sampai saya masih ingat itu kira-kira banyaknya tulisan-tulisan yang saya tulis itu kira-kira 3 lembar bolak-balik, jadi 6 lembar saudara. Dan saya masih ingat waktu saya harus berkhotbah di tengah kira-kira beberapa belas anak-anak muda yang seumur saya, mahasiswa juga. Waduh, lutut saya gemetaran ya. Dan kemudian waktu saya berkhotbah itu saya hanya membaca saudara. Hanya membaca dan saya pikir ini adalah kebaktian yang terburuk di sepanjang sejarah kekristenan. Karena menurut saya ini tidak masuk akal. Tetapi karena tidak ada pembicara ya sudah saya cuman hanya membaca 3 lembar bolak-balik itu. Dan saudara tahu waktu saya membaca saya bergetar, saya keringat dingin, lutut saya bergetar. Dan saya membacanya dengan lantang memang. Tetapi saya pikir waktu setelah saya selesai, akhirnya saya selesai membacanya. Dan waktu saya lihat jam, baru 10 menit saudara. Dan saya pikir saya sudah berkhotbah itu kira-kira setengah jam. Padahal baru 10 menit, baru sepertiga waktunya. Saya bingung harus ngomong apa-apa lagi. Di belakang teman saya bilang, doa saja, doa. Maka saya bilang, oke mari sama-sama kita berdoa. Jadi hari itu khotbahnya hanya mungkin 12 menit dan kita berdoa. Waktu saya berdoa dan saya bingung apa yang harus saya doakan. Ya saya berdoa tentang apa yang message yang tadi sudah disampaikan. Kemudian saya nggak yakin apakah orang-orang ini ikut berdoa dengan saya. Maka saya mengintip gitu saudara ya. Jadi saya minta ampun sama Tuhan waktu itu saya berdoa, memimpin doa sambil mengintip. Saya sambil buka mata separuh. Teman saya yang di belakang bilang, tantang terima Yesus. Tantang terima Yesus. Bisik-bisik. Hah? Saya berpikir, menantang terima Yesus dengan khotbah yang saya baca seperti itu. Maka saya dengan seperti orang bodoh, oke saya tantang terima Yesus. Saya menantang terima Yesus dan apa yang terjadi? Saya kaget sekali. Ada 2 orang yang angkat tangan untuk menerima Yesus. Wow, saya bingung. Dan setelah selesai, kita bersama-sama ngobrol dan mendoakan kedua orang itu. Dan ternyata mereka memang benar-benar sungguh-sungguh. Dan sampai sekarang salah satu dari teman saya yang meresponi untuk menerima Yesus Kristus sekarang juga sudah menjadi hamba Tuhan. Nah ini membuktikan bahwa kalau memang Tuhan sedang bekerja dan Roh Kudus bekerja terhadap seseorang, siapapun yang menyampaikan suara Sang Gembala, maka respon itu tidak tergantung oleh siapa yang menyampaikannya. Doktrin kedaulatan Allah juga tidak membuat Paulus berhenti berdoa. Doktrin kedaulatan Allah tidak seharusnya membuat kita malas melayani, malas menginjil, malas berdoa. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak berdaulat, ngapain kita berdoa? Tetapi justru karena kedaulatan Tuhan, kita mempunyai pengharapan penuh. Sehingga waktu kita berdoa, kita mempunyai suatu keyakinan bahwa Tuhan berdaulat. God is in control. Yang setuju katakan amin. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, waktu saudara berdoa, ketahuilah Tuhan tetap berdaulat. Dia in control terhadap
situasi, terhadap masalah pergumulan hidup saudara semua. Nah selanjutnya, di ayat yang kedua dikatakan begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Nah saudara, ini menunjukkan apa? Kata-katanya adalah mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Nah, kalau kita melihat orang Yahudi, keagamaan mereka itu tidak bisa diragukan bahwa mereka sangat sungguh-sungguh dalam praktek ritual agamawi mereka. Kalau saya bisa bilang dengan bahasa karismatik sekarang, mereka sangat berapi-api dan bersemangat untuk Tuhan. Betul ya saudara? Makanya kalau di mana-mana selalu apa kabar? Apa kabar saudara? Wah luar biasa, semangat kan gitu kan. Oh biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Itu memang kata-katanya di situ ya dari Alkitab. Nah sebenarnya saudara, kita jangan terlalu impress sama orang yang kelihatannya semangat dan berapi-api untuk Tuhan. Karena itu sebenarnya nggak beda juga dengan apa yang dinyatakan Paulus di sini. Nah, orang Yahudi ortodoks mentaati apa? 613 peraturan hukum Taurat dan tradisi mereka dan ibadah mereka, peraturannya sangat-sangat ketat dan kolot. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa masalah mereka bukan tentang semangat atau berapi-api. Memang hal itu menjadi kelebihan mereka, ya. Tetapi mereka melakukan itu semua tanpa pengertian yang benar tentang Tuhan. Lihat ayat 2 dikatakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah bagaimana aplikasinya dengan kita, dengan orang yang gereja modern, orang yang percaya kepada Kristus akhir-akhir ini. Nah banyak orang yang kelihatannya berapi-api, kelihatannya tulus, kelihatannya semangat melayani Tuhan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu sebenarnya adalah penyembahan berhala saudara. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 10 ayat 2. Ada seorang pastor teolog reform yang bicara, Voddie Baucham, dia bilang begini. The modern church is producing passionate people with empty heads who love the Jesus they don't know very well. Saya terjemahkan, gereja masa kini menghasilkan jemaat yang sangat bersemangat tetapi kepalanya kosong untuk mengasihi Yesus yang mereka tidak kenal dengan baik. Wow. Bukankah ini benar saudara? Banyak orang yang bilang kan, oh yang penting tuh tulus, yang penting tuh sungguh-sungguh. Oh ternyata enggak loh saudara. Ketulusan dan kesungguhan itu memang bagus. Tetapi itu tidak menyelamatkan kalau objek ketulusan dan kesungguhannya itu salah. Saudara bisa bersemangat melayani Tuhan tetapi saudara berpikir bahwa saudara diselamatkan karena semangat saudara melayani Dia. Padahal kalau saudara semangat untuk melayani Tuhan itu apa dasarnya, motivasinya apa? Imanmu itu kepada pelayananmu atau imanmu kepada siapa yang menyelamatkan kamu? Nah ini dua hal yang sangat kelihatannya sama actionnya tetapi motivasi hatinya berbeda. Saya selalu bilang musuh Injil adalah legalisme di mana kamu melakukan sesuatu untuk motivasi mendapatkan upah. Atau kamu melakukan sesuatu karena kamu takut untuk masuk neraka. Maka sebenarnya kamu tidak cinta Tuhan tetapi cinta dirimu sendiri. Kalau kamu melakukan sesuatu yang kelihatannya bersemangat, berapi-api untuk melayani Tuhan, tetapi motivasimu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka sebenarnya kamu sedang, saudara dan saya sedang memanfaatkan Tuhan. Halo, betul saudara? Nah di sini menunjukkan bahwa ketulusan, semangat, berapi-api itu baik. Tetapi itu belum tentu menyelamatkan dan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kalau objek ketulusan dan kesungguhan saudara itu salah. Nah coba saudara lihat selanjutnya ya ayat yang ketiga. Jadi kalau yang ayat yang kedua tadi dibilang bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat ketiga, sebab, lihat, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu adalah agama, saudara. Saudara, saya mau mengingatkan saudara, saya beberapa tahun yang lalu pernah berbicara di khotbah berseri The Kingdom of God, bahwa agama itu fokusnya adalah do, the law, ya, hukum, Taurat,
lakukan ini, lakukan itu, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu. Dan kamu harus taat. Untuk apa? Supaya kamu mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi agama fokusnya apa? Saya taat, saya berapi-api, saya bersemangat supaya saya diterima oleh Tuhan. I do this, I do that. Agama atau religion itu fokusnya do, lakukan atau tidak boleh lakukan. So saya taat untuk melakukan ini dan tidak melakukan itu supaya saya diterima oleh Tuhan. Dan ini yang ditentang oleh Injil, dan Rasul Paulus menjelaskan orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan itu semangat sih, berapi-api sih, kelihatannya tulus tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri dengan apa? Agama, ritual, hal-hal, peraturan-peraturan yang mereka lakukan untuk Tuhan. Nah, mereka berpikir bahwa kalau saudara lihat mekanisme iman dan perbuatan yang salah, jadi iman dan tanggung jawab manusia ini yang salah mekanismenya seperti ini. Bahwa iman ditambah perbuatan yang merupakan akar dan penyebabnya itu membawa kita kepada keselamatan. Jadi yang membuat kita selamat itu adalah perbuatan kita. Ini bukan kekristenan, saudara. Ini agama, dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menjadi kesalahan banyak orang bahkan saat ini di dalam gereja-gereja modern. Banyak loh orang Kristen yang masih hidup seperti ini. Dan saya berdoa biarlah hari ini melalui firman ini saudara melihat dan diekspos. Ternyata saudara bisa melihat ini sebagai cermin. Coba selidiki hatimu. Kenapa kamu masih berdoa? Kenapa kamu melayani Tuhan? Tetapi kalau kamu sudah benar, kalau saudara dan saya sudah benar memiliki keyakinan akan kedaulatan Allah yang benar, bukan berarti kita juga menganut fatalisme. Oh, kita nggak usah doa. Justru Rasul Paulus bilang, saya tetap berdoa. Saya tetap menginjil, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap beribadah. Justru itu yang membuat saya kuat. Jadi di sini biarlah saudara terekspos dalam kepercayaan saudara supaya saudara mempunyai pengertian yang benar. Amin, saudara. Nah, kemudian ayat yang keempat. Ini ayat yang keempat ini akan menjadi kunci dari segala sesuatu. Nanti saya akan menemukan gospel connection-nya di ayat yang keempat ini juga. Tetapi for the sake of argumentasi, untuk penjelasan konteks kita, saya akan menjelaskan ayat keempat dulu dan kemudian meneruskan sampai ayat yang ke-13. Kemudian nanti saya akan kembali kepada ayat yang keempat. Dan ayat yang keempat dikatakan ini saya memakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Lebih jelas, lebih dekat kepada bahasa aslinya yang membicarakan tentang bagaimana Kristus adalah penggenapan. Nah, dikatakan begini saudara, ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca sama-sama. Kalau saudara dari tadi tidak membaca secara lantang, saya rasa ayat ini perlu saudara baca dengan lantang, oke? Rasul Paulus berkata begini, ayat yang keempat. Mereka, siapa orang-orang Yahudi yang tidak yang menolak Kristus, berkata mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus sudah dibenarkan di hadapan Allah tanpa perlu lagi bergantung pada peraturan-peraturan itu. Ya, saudara lihat ya, mereka yang tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Sehingga hukum Taurat itu bukan lagi menjadi syarat untuk kita dapat berdamai kepada Tuhan. Tetapi merupakan suatu kesempatan di mana kita bisa melayani Tuhan. Bukan lagi menjadi prerequisite, menjadi sebuah syarat dan menjadi sebuah ketentuan bagaimana kita itu bisa berdamai lagi dengan Tuhan. Bukan. Nah, mereka yang tidak mengerti itu dikatakan adalah orang-orang yang menolak Kristus atau menolak Injil. Nah, mereka bisa bersemangat, mereka bisa kelihatannya tulus, mereka bisa berapi-api. Tetapi salah berpijak dalam iman mereka. Mereka tidak ngerti. Nah, saudara kalau saudara melihat ya, saya masih ingat, saya dulu pernah memberikan ilustrasi ini. Kalau saudara pergi ke sebuah gedung yang tinggi, biasanya di gedung yang tinggi itu mungkin berapa ratus meter dari jalan, itu ada lantai kaca. Biasanya orang yang takut ketinggian, meskipun
sudah dikasih informasi tentang betapa tebalnya lantai kaca tersebut. Waktu mereka berjalan di atasnya, mereka ketakutan dan merasa sepertinya perut mereka itu sepertinya ada butterfly feeling gitu ya. Kenapa? Mereka takut melihat ke bawah. Padahal kalau saudara lihat lantai kaca itu tebalnya berapa puluh sentimeter yang akan susah sekali pecah, saudara. Nah, apakah orang yang jalan di atas kaca itu dapat berjalan karena semangatnya, karena berapi-apinya, karena ketulusannya? Atau dia dapat berjalan di atas kaca itu karena kekuatan dari kaca yang tebal itu untuk menopang berat badannya? Nah, saudara melihat bahwa di situ dapat dilihat bahwa bukan karena imannya, tetapi karena kekuatan yang menopangnya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada semangat kita, kepada berapi-apinya kita, kepada betapa kegiatan kita ini terus melayani Tuhan demi melayani Tuhan, berdoa, berpuasa, melakukan ini, melakukan itu, memberi perpuluhan, memberikan persembahan. Dan saudara menaruh semua itu kepada apa yang saudara lakukan, maka saudara adalah tergolong orang-orang yang tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat itu bagi saudara dan saya. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka menolak Injil meskipun kelihatannya sangat bersemangat dan berapi-api. Saya berdoa supaya hari ini saudara mengerti di mana saudara taruh iman saudara. Mereka tidak mengerti. Nah, apa ciri-cirinya orang yang tidak mengerti ya saudara? Ini pengamatan saya sendiri ya. Dan saya mengamati diri saya sendiri waktu saya nggak mengerti. Biasanya apa yang terjadi? Merasa capek dan berat. Betul ya saudara? Saudara melakukan segala sesuatu karena saudara melakukannya dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu. Penerimaan, berkat, jawaban doa, terobosan, keselamatan. Maka saudara melakukan segala sesuatu ternyata misalnya efeknya tidak terjadi. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang dengan keadaan pandemi. Saudara akan merasa capek dan berat. Saudara akan merasa bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan tidak adil, Tuhan kok meninggalkan saudara. Dan inilah yang menjadi kekecewaan banyak orang. Mereka sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan. Tetapi pada waktu mereka mengalami penderitaan, mengalami pergumulan terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Di mana orang-orang yang mereka kasihi dipanggil pulang. Di mana ekonomi mereka lagi mengalami suffering. Mereka bertanya-tanya. Mereka merasa capek, merasa berat. Ngapain aku gini, ngapain gitu, percuma gitu saudara. Dan ayat selanjutnya saudara, Rasul Paulus mengutip kitab Imamat 18 ayat 5. Imamat 18 ayat 5 di ayat selanjutnya dikatakan begini. Sebab Musa menulis tentang kebenaran tentang hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah lihat saudara, kenapa orang banyak yang capek, semangat berapi-api hanya untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani ini untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Maka saudara dan saya akan mengukur hidupmu dengan seberapa banyak kamu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Betul gak saudara? Maka efeknya kamu tidak akan pernah merasa cukup. Misalnya saudara bilang, oh lumayan loh aku ini sekarang kalau doa itu sudah bisa 1 jam gitu. Tiba-tiba saudara mendengar ada orang lain yang doanya, kalau saya sih bukan 1 jam, saya sih 3 jam. Wih kaget saudara, berarti orang itu lebih berkenan daripada saya di hadapan Tuhan. Dan saudara berpikir, aku harus menaikkan 3 jam supaya saya mendapatkan berkat yang sama seperti orang itu. Makanya orang itu bisa mendapatkan banyak sesuatu. Saudara banyak yang memberikan kesaksian itu banyak kesaksian yang belum tentu benar juga loh saudara. Sehingga apa yang terjadi? Saudara mengukur diri saudara, mengukur perbuatan saudara, kerohanian saudara untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan akhirnya saudara tidak akan pernah merasa cukup. Seakan-akan saudara berusaha untuk mendapatkan, melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan like dari Tuhan. Nah apa tolak ukurnya sampai Tuhan itu memberikan jempol atau like kepada saudara atau tanda hati kepada saudara? Apa tolak ukurnya? Kalau tolak ukurnya kesempurnaan, maka kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Makanya hashtag kita bukan tempat untuk orang sempurna. Biasanya semakin kita merasa capek dan kita merasa berat. Another effect.
Efek yang kedua, nggak hanya capek dan berat. Tuhan seakan-akan makin jauh. Tuhan rasanya kayaknya, aduh percuma deh. Dan ini adalah efek kalau saudara hidup karena peraturan, hidup karena agama, hidup karena lakukan ini, lakukan itu, supaya. Lakukan ini, nggak boleh ini, supaya. Dan kalau supayanya tidak terjadi, saudara kecewa. Saudara melakukan ini semua, kapan dapatnya? Saudara capek. Dan saudara bandingkan, mengukur diri saudara dengan banyaknya apa yang saudara lakukan. Dan kalau tolak ukurnya kesempurnaan, saudara merasa gagal. Saudara kecewa. Tidak pernah merasa cukup. Dan apa efeknya? Yang paling parah. Tuhan seakan-akan semakin jauh. Tuhan seakan-akan semakin tidak bisa dicapai. Tuhan seakan-akan semakin tidak bisa digapai. Amin. Betul? Sudah pernah merasakan ini? Saya pernah merasakan ini dan ini merupakan pergumulan saya bertahun-tahun. Nah, ayat yang ke-6. Rasul Paulus mengutip Ulangan 30 ayat 12-14. Tetapi dalam konteks ini luar biasa sekali. Paulus mau mengingatkan apa yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Supaya mereka tidak sombong dan tidak arogan. Maka dia bilang begini. Dan dia langsung menyambungkannya dengan kebenaran Injil. Dan kebenaran Injil itu adalah apa? Kebenaran bukan karena perbuatan. Tetapi kebenaran karena iman. Dan dia katakan ayat ke-6. Tetapi, dia mengkontraskan. Kamu capek kan? Tetapi lihat ini. Kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga. Yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat 7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut. Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, waktu Rasul Paulus mengutip Ulangan 30 ayat 12-14. Dia berusaha bilang begini. Siapa kamu? Kok mau menggapai Tuhan di gunung Tuhan untuk ketemu Tuhan di surga. Dan kamu seakan-akan mau membawa Tuhan turun ke dalam hidupmu. Kamu tuh siapa? Atau kamu mau turun ke jurang maut untuk supaya membawa Tuhan itu kepada hidupmu. Kamu tuh siapa? Kamu orang berdosa, kamu gak mampu. Dan ayat yang ke-8 itu, ayat yang ke-8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, ini memang kalau kita kembali kepada kitab Ulangan, dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, kamu gak usah pergi-pergi jauh-jauh untuk cari Tuhan, tetapi Tuhan itu bersemayam melalui tabernakel. Bersemayam di kemahnya. Dan Tuhan sudah memberikan hukum Tauratnya, maka kita itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan hukum Tauratnya kepada kita dan 613 peraturan hukum Taurat itu untuk kita hidupi, untuk melindungi kita sehingga kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Itu memang konteks perjanjian lama. Nah, tetapi di sini yang menarik adalah Rasul Paulus memberitakannya di ayat yang ke-6, kalau sudah perhatikan di ayat yang ke-6 pertama, tetapi kebenaran karena iman. Kemudian di ayat yang ke-8 di bagian akhir, itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, disinilah saya mau membawa saudara gospel connection. Yang Paulus lakukan dari kitab Ulangan kepada suratnya kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan apa? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Apa maksudnya? Nah, saya mau mengajak saudara semua untuk melihat lagi Roma 10 ayat 4, saudara. Yang tadi kita sudah baca. Lihat. Mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus sudah dibenarkan di hadapan Allah tanpa perlu lagi bergantung pada peraturan-peraturan itu. Nah, kata-kata memenuhi semua. Itu bahasa aslinya adalah telos. Telos itu berbicara tentang Kristus sudah menggenapi. Kristus sudah menyelesaikan. Dengarkan saya, saudara. Kenapa kok bahasanya itu telos? Seakan-akan firman Tuhan mau berkata begini.
kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat yang begitu susah, begitu sempurna, begitu luar biasa sempurnanya. Dan itu tidak mungkin kita manusia yang berdosa yang tidak sempurna ini untuk melakukannya dan memenuhinya. Dan itu membuat kita capek, membuat kita gak bisa mengukur diri kita. Tolak ukurnya apa untuk mencapai kesempurnaan seperti itu? Telos, arti harafiah dari telos adalah tujuan. Tujuannya, hukum Taurat diberikan, kesempurnaan Allah ditunjukkan melalui kesempurnaan hukumnya. Itu tujuannya adalah supaya kita sadar bahwa kita membutuhkan penyelamat. Artinya hukum Taurat itu adalah tujuannya memang seakan-akan menantang kita untuk melakukan dan menunjukkan saat kita berusaha melakukannya. Kita akan gagal, kita akan capek dan akan merasa bahwa Tuhan jauh. Merasa bahwa Tuhan kita gak punya harapan untuk bisa diselamatkan dengan perbuatan kita. Dan itu memang tujuannya untuk membuat sadar bahwa kita butuh penyelamat. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang menghampiri kita. Dia tidak minta kita yang menghampiri Allah, karena kalau kita menghampiri Allah, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itulah sebabnya Sang kasih karunia, Sang kebenaran itu datang menghampiri kita. Jadi Rasul Paulus mengingatkan orang Yahudi tentang tulisan Musa di Ulangan itu, di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beri. Ayat 8 bicara bahwa firman itu tidak hanya berupa hukum Taurat saja, tetapi kalau saudara ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14 berkata apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, bertabernakal bahasa aslinya, di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, skenoo, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara dengarkan saya, kita ciptaan yang bobrok, kita ciptaan yang berdosa, yang tidak bisa mendekat kepada Allah yang Maha Kudus, yang sempurna. Berapa banyak pun perbuatan kita, berapa semangat berapi-api dan tulus hidup kita, kita tidak akan bisa menghampiri. Tetapi kabar baiknya, justru Sang Pencipta itu, Sang Pencipta menghampiri ciptaan yang bobrok, menghampiri ciptaan yang berdosa. Sang Pencipta yang berkuasa, yang berdaulat, masuk ke dalam sejarah manusia yang rentan dan rapuh mendatangi kita. Masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Yang paling berharga ditolak, disalibkan, supaya kita yang kotor dan menjijikkan diterima. Yang paling suci rela jadi dosa, supaya kita yang berdosa disucikan. Sang Maha Kasih harus mengalami murka Allah, supaya kita yang semestinya dimurkai Allah menerima kasih Allah yang sempurna. Itulah Injil, itulah esensinya. Bagaimana kita bisa menerima ini semua? Apa mekanismenya? Dikatakan begini saudara, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, this is all you have to do. Kamu tidak perlu lagi melakukan itu semua untuk diterima oleh Tuhan. Gimana caranya? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. So, lawannya agama. Kalau agama berkata, do this, do that. The gospel, Injil berkata apa? It is done. Sudah selesai. It is finished.
Itu yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. It is finished. Dan waktu dia berkata itu, tirai memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus sobek dari atas ke bawah. Artinya itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau dari bawah ke atas artinya manusia bisa mengguntingnya. Tetapi itu tidak bisa dilakukan. Yang menyobek adalah Tuhan. Dari atas ke bawah. Dan sekarang akses. Yang bisa diakses hanya oleh orang-orang tertentu. Sekarang siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada sebuah relationship. Kalau dulu kita berpikir bahwa relationship itu, hubungan itu dapat terjadi kalau kita taat dulu. Ada seseorang yang menggantikan kita. Namanya Yesus Kristus. Yang taat secara sempurna. Yang menjadi jembatan. Sehingga kita didamaikan. Kita dulu musuh Allah. Tetapi sekarang kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita dulu mestinya orang yang dikutuk. Tetapi sekarang kita menjadi biji mata Allah. Kemudian ada yang ke-10 dikatakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 10 berkata dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Tuhan mengubah hati kita. Kamu diberi hati yang percaya. Kamu dimampukan. Artinya begini. Tuhan yang paling mampu. Dibuat tidak berdaya di atas kayu salib. Supaya kita yang tidak mampu dan tidak berdaya. Menerima kemampuan Allah di dalam Kristus. Wow. Itulah Injil. Amin saudara. Nah kemudian kalau saudara lihat tadi. Gimana sih mekanisme iman dan perbuatan yang benar? Faith and works itu seperti apa? Nah saudara, iman yang benar itu memberikan kamu, memberikan saya keselamatan. Dan karena keselamatan itu kita sudah terima. Apa yang terjadi? Maka perbuatan kita. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan. Maka kita mengasihi orang lain. Kenapa kita mengasihi orang lain? Karena kita sudah dikasihi. Kita yang semestinya dimurkai. Tetapi kita menerima kasih yang sempurna itu. Maka kita yang sudah dikasihi dapat mengasihi. Kita yang sudah menerima pengampunan itu. Maka kita yang sudah diampuni bisa mengampuni. Kita yang sudah menerima berkat terbesar itu. Maka kita yang sudah menerima berkat. Maka kita juga memberkati dan menjadi saluran berkat. Kita yang sudah diberi pemberian yang sempurna itu. Maka kita yang sudah menerima pemberian itu dapat memberi. Yang setuju katakan amin. Inilah the gospel. Injil, the gospel, it is done. Saya sudah diterima oleh Tuhan. Dan hal itu menyebabkan saya untuk taat. Sudah, maka itu menyebabkan saya untuk. Kita bukan harus supaya. Saya harus begini supaya dapat sesuatu. No. Kita sudah, maka saya bisa. Maka itu menyebabkan saya melayani dia. Kita sudah diterima. Maka itu yang menyebabkan saya untuk bisa menerima orang. Bahkan orang yang jahat terhadap saya sekalipun. Saya bisa terima dan ampuni. Karena saya juga pernah jahat terhadap Tuhan. Tapi Tuhan ampuni dan terima saya. Yang setuju katakan amin. Inilah Injil. Dan Injil sangat bertolak belakang. Dan kekristenan memang membuktikan bahwa keselamatan yang ditawarkan Tuhan itu melampaui suku, etnis, latar belakang, tingkat pendidikan, serta moralitas. Di mana ayatnya? Selanjutnya di ayat 12 dan 13. Dan kita akan selesai. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sangat inklusif. Injil merupakan kabar dan message yang menciptakan komunitas yang paling inklusif. Gereja ada di seluruh dunia dan ada di dalam demografi manapun. Ada gereja orang bule, ada gereja orang Asia, orang Afrika, orang India, ada orang Indonesia, orang Latino. Injil
tidak diperuntukkan untuk ras atau etnis tertentu, tetapi untuk semua orang. Yang setuju katakan amin, saudara. Bukankah ini merupakan suatu kabar baik, saudara? Nah, saya akan berikan secara cepat saja ya. Implikasi kebenaran ini. Yang pertama, saudara, saudara bisa rest in Christ. Kenapa? Apapun yang saudara lakukan itu bukan berarti menjadi basis untuk keselamatan saudara, karena Kristus sudah melakukannya untuk kita. Apapun yang kita tidak mampu lakukan, Kristus sudah menjadi jembatan, menyempurnakan apa yang tidak sempurna dalam hidup kita. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu kita bisa rest. We are resting in Christ. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa tenang. Kenapa? Karena objek iman saudara bukan lagi dirimu. Saudara fokusnya bukan lagi do. Tetapi objek iman saudara adalah Kristus yang sudah finish everything. It's done. Maka saudara bisa tenang. Itulah sebabnya yang kedua, you can trust Him. Saudara bisa percayakan hidupmu kepadanya. Kenapa? Karena keselamatanmu sudah ditanggung. Keselamatanmu ada di dalam Kristus. Makanya saudara juga bisa mempercayakan masa depanmu, masa depan anak-anakmu, masa kini saudara sekarang, pergumulanmu, apapun yang sedang saudara lakukan dan saudara sedang hadapi. Saudara tahu kalau Dia sudah menyelamatkan kita akan masalah yang paling besar, yang gak ada jalan keluarnya, yang kita tidak mampu lakukan untuk menggapai Tuhan. Malah Tuhan menghampiri kita, maka Tuhan juga mendampingi kita. Maka Tuhan juga menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Kita bisa trust every second of our life, every season of our life. Masih ingat? Kalau Roma 9 seperti catatan kaki dari Roma 8 yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dalam kedaulatannya, kedaulatan kuasanya pasti akan menepati janji-janjinya. Itu menjadi kekuatan buat kita. Dan yang ketiga, of course, kita bisa melayani dan menghidupi panggilannya. We serve Him, bahwa Dia adalah segala sesuatunya, pusatnya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Hidup kita ada, itu karena Dia. Hidup kita bisa berlangsung terus, itu karena anugerahnya yang menopang kita. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita hanya untuk kemuliaan Dia. Saudara lihat poinnya tadi adalah doktrin kedaulatan Allah tidak membuat Paulus berhenti berdoa. Doktrin kedaulatan Allah juga tidak membuat saudara dan saya jadi pasif. Kita bisa serve God continually. Seperti gambar ini tadi. Iman kita membawa kita kepada keselamatan. Dan keselamatan yang kita terima ini mendorong kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Kita dikasih kemauan, kita dikasih kemampuan untuk apa? Mengasihi, untuk bersabar, untuk mempunyai iman, untuk mempunyai kebaikan, mempunyai kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah roh, buah keselamatan. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Ingat saudara, Injil it's done. Saya sudah diterima oleh Tuhan dan hal itu menyebabkan saya untuk taat, untuk melayani Dia, untuk menghidupi panggilannya. Amin saudara. Nah saudara, saya kasih kesaksian sebagai penutup ya, sebelum kita berdoa bersama-sama. Saudara, beberapa tahun yang lalu, kira-kira mungkin 13 tahun yang lalu, saya sempat marah sama Tuhan. Karena saya waktu itu mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dan saya waktu itu sudah jadi hamba Tuhan. Saya adalah orang yang sangat semangat dan berapi-api melayani Tuhan. Tetapi seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ketiga, bahwa saya tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Pengenalan saya sangat dangkal, dan pengenalan saya yang dangkal akan Tuhan itu membuat saya tidak siap untuk menghadapi penderitaan dan kekecewaan hidup. Saya merasa pada waktu saya gagal saat itu. Saya gagal sebagai suami, saya gagal sebagai businessman, saya gagal sebagai papa, saya gagal sebagai seorang hamba Tuhan. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mana buktinya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya capek, saya merasa Tuhan jauh,
Saya kecewa dengan Tuhan. Persis seperti yang tadi digambarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi waktu saya mulai mencari kebenaran, jangan-jangan apa yang saya percaya ini tidak lengkap. Dan saya mulai curious. Saya mencari apa sih yang menjadi kesalahan saya. Apakah ini karena perbuatan saya atau mungkin karena saya tidak mengenal tentang siapa Tuhan sebenarnya. Dan saya yakin suatu kehausan itu terjadi itu karena Roh Kudus yang mendorong saya. Dan waktu itu saya mulai stumbling. Saya mulai menemukan Injil dalam hidup saya. Karena saya hanya mengerti bahwa Injil itu hanya permulaan dari kehidupan kekristenan. Kemudian saya mulai belajar tentang hal-hal yang lain. Dan saya tidak mengerti bahwa Injil itu ternyata adalah fondasi dan pusat dari kehidupan saya. Sehingga akhirnya saya mulai mengerti apa itu kasih karunia Tuhan. Sehingga saya udah mulai sadar bahwa salib Kristus itu bukan hanya permulaan, tetapi salib Kristus itu menjadi suatu kehidupan saya yang harus saya alami setiap hari. Di mana saya harus mati terhadap diri saya. Dan saya melihat bahwa justru melalui salib Kristus, salib itu menjadi sebuah penghiburan karena Kristus pernah mengalami apa yang saya alami. Jadi saya menjadi sadar bahwa saya butuh Kristus setiap hari. Injil menjadi penghiburan bagi saya. Bahkan pada saat saya masih ada di dalam keterpurukan. Belum ada solusi, belum ada terobosan. Tetapi saya mulai belajar untuk melihat bahwa terobosan yang terbesar itu adalah Kristus yang bersama saya dan mendampingi saya. Sehingga saudara, waktu itu saya harus tetap melayani, saya harus tetap berkhotbah. Waktu saya jadi pastor pada waktu itu, saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya berubah, saudara. Saya melayani bukan untuk mendapatkan suatu apapun dari Tuhan. Saya bukan melayani karena saya mengalami kebaikan Tuhan, karena mujizat jasmani atau doa saya dijawab, bukan, saudara. Saya melayani karena sukacita Kristus bersama dengan saya. Dan pada waktu itu, meskipun keadaannya belum berubah, tetapi ada suatu ketenangan. I can rest in Christ. Selama bertahun-tahun saya dengar orang ngomong rest in Christ itu apa. Akhirnya pada waktu saya mengenal Injil, saya ngerti apa itu rest in Christ. Selama bertahun-tahun saya gak ngerti apa itu trust God. Saya selalu berpikir saya harus lakukan sesuatu dulu, baru saya bisa percaya sama Tuhan. Dan kalau Tuhan melakukan sesuatu buat saya, nah itu buktinya. Maka saya gak trust God, saya trust in the things that I do. Saya mempercayakan hidup saya kepada apa yang saya lakukan. Dan saya bertobat. Dan mulai saat itu saya mulai mengubah paradigma saya sedikit demi sedikit. Dan selama perjalanan 13 tahun sampai hari ini, saya tidak pernah kecewa. Karena apa? Kristus mendampingi saya. Saya belajar pada waktu saya mulai bertanya. Bukan berarti saya berusaha untuk lari dari Tuhan. Tapi waktu saya bertanya, justru saya menghampiri Tuhan. Sebenarnya saya gak menghampiri Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah menghampiri saya terlebih dahulu. Dan kalau saya bisa melayani Tuhan, itu karena Dia sudah terlebih dahulu melayani saya. Jadi hari ini saudara, saya berdoa supaya apapun yang sedang saudara alami, sudah diingatkan bahwa Dia mendampingi saudara. Ada sebuah quote dari Tim Keller yang mengingatkan saya. Dikatakan gini, the glory of the Christian life is that we have a hope that overwhelms grief. It doesn't eradicate it, it sweetens it, it overwhelms it. Kemuliaan kehidupan Kristen adalah kita memiliki pengharapan yang mengalahkan kesedihan. Pengharapan itu tidak menghilangkan kesedihan, tetapi mempermanis kesedihan. Dan pengharapan itu mengatasi kesedihan. Yang setuju katakan amin.